Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Reza dari Prodi Manajemen Informatika PSDKU Polinema Kampus Kediri kelas 1E. Kali ini saya akan membahas normalisasi database untuk memenuhi tugas basis data 11. Pengertian: normalisasi database merupakan prinsip mendesain database untuk menata data secara konsisten dan minim duplikasi. Tujuan normalisasi untuk menghindari kompleksitas, mengeliminasi duplikat, dan menata data secara konsisten. Ini merupakan contoh tabel universal atau unormalized table atau tabel yang belum dinormalisasikan. Bisa dilihat ada banyak atribut di dalam satu tabel ini. Nanti kita akan memisah-misahkannya ke dalam tabel-tabel yang lebih kecil. Oke. Dalam normalisasi database ada yang disebut normal form. Nah, kita akan membahas 3 dari normal form tersebut. Yang pertama adalah first normal form. Untuk membuat first normal form ada kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, setiap nama atribut harus unik. Yang kedua, setiap nilai atribut harus single atau satu. Yang ketiga, setiap baris harus unik. Yang keempat, tidak boleh ada pengulangan grup atau juga merger. Oke. Kembali ke tabel universal tadi. Tadi kriteria yang pertama adalah setiap nama atribut harus unik. Nah, yang namanya atribut dalam tabel ini adalah kode project sampai dengan upah per jam. Nah, dalam tabel ini sudah memenuhi kriteria karena tidak ada atribut yang memiliki nama yang sama. Untuk kriteria yang kedua, setiap nilai atribut harus single atau satu. Nah, contohnya untuk kode project PC010. Nah, kalau ada lebih dari 2 nilai akan PC101, S10001. Nah, itu tidak boleh. Dalam tabel ini semua nilai sudah 1. Tidak ada yang melebihi dari 1 nilai. Oke. Untuk kriteria yang dari ketiga, setiap baris atau row harus unik. Nah, jadi setiap row tidak boleh ada yang memiliki nilai yang sama. Untuk kriteria yang keempat ialah tidak boleh ada pengulangan grup. Nah, yang dimaksud dengan pengulangan grup ini adalah dari kode project sampai dana project itu di row yang ketiga, yang ini, yang merupakan merger atau yang bernilai kan sama, tidak boleh ada, harus diisi. Oke. Ini adalah tabel first normal form yang telah dibuat dari tabel universal tadi. Setelah kita membuat tabel first normal form, kita harus menentukan primary key-nya. Karena kode project memiliki banyak nilai yang sama dan primary key itu harus unik, jadi untuk kasus kali ini kita harus menggunakan composite key.
FEI, composite key adalah dua atribut untuk membentuk primary key yang unik. Jadi kita akan menggunakan kode project dan nomor karyawan untuk membuat primary key yang unik. Oke, lanjut ke second normal form. Kriterianya adalah memenuhi kriteria dari first normal form. Nah, jadi kalau kita belum memenuhi kriteria dari first normal form, kita tidak bisa lanjut ke second normal form. Kriteria yang kedua adalah semua non-key atribut value bergantung pada primary key. Jadi dalam second normal form kali ini kita akan memisah-misahkan atribut sesuai dependensi atau kebutuhannya masing-masing ke dalam tabel yang lain. Nah, ini merupakan tabel second normal form yang telah dibuat. Nah, jadi kita memecah tabel universal tadi, memecah tabel dari first normal form tadi ke dalam 3 tabel. Pertama adalah tabel proyek. Nah, karena dana proyek, project manager, judul project membutuhkan kode project. Ini. Nah, kenapa tabel project? Nah, ini karena dana project dan di tabel project ada dana project, project manager, judul project yang menggunakan kode project sebagai primary key, yang berarti ketiga atribut tersebut bergantung pada kode project. Jadi dependensi dari 3 atribut tersebut adalah kode project. Sama halnya dengan project team, dependensinya adalah kode project. Nah, di tabel karyawan, nama karyawan, nomor departemen, dan nama departemen memiliki dependensi dengan nomor karyawan. Nah, ada yang unik dari tabel karyawan ini. Kenapa kok nama departemen menjadi satu dengan tabel karyawan, walaupun nama departemen hanya bergantung atau berdependensi dengan nomor departemen saja. Karena second normal form hanya berfokus pada primary key-nya saja. Jadi nomor karyawan sebagai primary key yang didulukan. Nah, untuk nama departemen nanti itu akan masuk ke untuk nama departemen dan nomor departemen di dalam tabel karyawan itu akan masuk ke dalam transitive dependencies yang akan dibahas di kriteria yang ketiga. Oke, lanjut ke kriteria yaitu memenuhi kriteria second normal form. Kriteria yang kedua, semua non-key atribut tidak boleh bergantung pada non-key atribut yang lain, atau yang disebut juga no transitive dependencies. Nah, apa sih no transitive dependencies itu? Nah, seperti contoh ini dibacanya C bergantung dengan B bergantung dengan A. Nah, B dan C ini merupakan transitive dependencies. Yang akan kita lakukan dalam third normal form kali ini adalah memisahkan semua atribut transitive dependencies ke tabel yang lain. Ini adalah tabel
insert normal form yang telah diedit. Nah, ini nomor departemen dan nama departemen telah menjadi tabel sendiri, menjadi tabel departemen. Ini adalah bentuk transitive dependency-nya tadi. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih.